Assalamualaikum, selamat datang di channel Sunanda Official. Baik teman-teman semuanya, ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang CPNS, di mana di uploadan saya yang sebelumnya saya membahas tentang penetapan NIP dan harus ngapain sembari menunggu NIP. Dan ini akan kita lanjutkan, namun sebelumnya saya mohon dukungannya dengan cara teman-teman untuk subscribe channel ini, komen, like, and share. Terima kasih. Baik, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang telah berhasil lolos dalam seleksi CPNS tahun 2019. Semoga ini menjadi amanah buat teman-teman semuanya dan dapat menjadi abdi negara yang sebaik-baiknya seperti itu. Baik, teman-teman, setelah kemarin kita bahas terkait NIP, jadi nanti NIP akan diserahkan ke, kalau di kabupaten berarti ke pemerintah kabupaten, ke Pemkab atau ke Pemprov atau ke lembaga masing-masing. Nah, dalam prosesnya tersebut teman-teman masih harus menunggu lagi. Jadi nanti dari BKD atau kepegawaian itu akan mencetak SK NIP ya, yang akan ditandatangani oleh bupati, gubernur atau pimpinan dari instansi masing-masing gitu. Jadi selama proses menunggu itu ada beberapa waktu, maksimal 1 bulan setelah SK itu diterbitkan, SK CPNS dibagikan kepada teman-teman semuanya. Dan yang harus teman-teman lakukan nanti setelah mendapatkan SK CPNS yaitu mengurus gaji. Ini yang penting diketahui untuk teman-teman semuanya. Jadi mengurus gaji ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Di antaranya ada SK CPNS nanti yang akan diterima oleh teman-teman, ada SPMT, ada ini fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah, ada juga blanko KP4. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi setelah teman-teman mendapatkan SK, teman-teman langsung ke instansi penempatan teman-teman semuanya. Jadi misal ini saya di Dinas Perumahan. Sekali lagi ya, ini semuanya berdasarkan pengalaman dari saya pribadi tahun 2019. Jadi setelah teman-teman dapat SK tadi, lapor ke instansi masing-masing. Contohnya saya ke Dinas Perumahan, setelah saya melapor dan disitu langsung dibuatkan SPMT. Apa itu SPMT? Dan mungkin teman-teman sebelumnya sudah mengenal TMT. Jadi bedanya itu apa sih SPMT dan juga TMT? Untuk TMT ini adalah terhitung mulai tanggal ini yang dikeluarkan oleh BKN. Jadi itu tanggal teman-teman semuanya diangkat menjadi CPNS. Sedangkan SPMT itu dari instansi. Jadi setelah teman-teman lapor tadi akan dibuatkan SPMT. Jadi surat perintah melaksanakan tugas. Jadi namanya itu SPMT. Jadi misalnya teman-teman nanti sudah mulai lapor, disitulah yang harus instansi teman-teman lakukan adalah membuat SPMT. Ya, karena itu menjadi syarat untuk mengurus gaji. Selanjutnya SK CPNS ini difotokopi, SPMT tadi yang dari instansi, terus buku nikah ini yang sudah menikah, dan juga ini harus dilegalisir. Kalau di Pemkab saya harus dilegalisir dari KUA atau dari Kemenak. Ini ada KP4. Apa sih KP4? KP4 itu adalah surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Jadi teman-teman yang sudah menikah, sudah punya anak, itu tanggungan jadi dimasukkan dalam KP4. Yang masih sendiri atau jomblo pun harus mengisi KP4 walaupun nanti dalam keterangan tunjangannya tidak ada isinya gitu. Kalau yang sudah menikah nanti masukkan nama istri, nama anak, seperti itu. Jadi ada itu tadi persyaratan untuk mengurus gaji. Jadi nanti setelah itu masuk ke keuangan, insya Allah nanti teman-teman di periode selanjutnya akan menerima gaji. Dan kalau di kabupaten saya diutamakan itu mengurusnya adalah sebelum tanggal 15. Jadi masih di tanggal-tanggal awal, karena tanggal 20 setiap bulannya itu blanko gaji atau daftar gaji itu sudah dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah. Dan teman-teman kalau mengurus di bawah tanggal 15 dipastikan untuk bulan selanjutnya akan menerima gaji. Tapi kalau sudah di atas tanggal 15 biasanya nanti akan dirapel atau digabungkan di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Dan untuk besaran gaji sendiri ini kita saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, di mana ada beberapa penggolongan. Di sini ada golongan 2, golongan 3 gitu.
seperti itu, dan juga golongan 4. Dan bagi teman-teman yang lulus D3 ini akan dimasukkan di golongan 2C dengan masa kerja itu 3 tahun langsung ya. Untuk yang D3 contohnya ada dari D3 STAN, kebidanan, keperawatan seperti itu. Yang D3 akan langsung golongan 2C dengan masa kerja 3 tahun. Dan berdasarkan di peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 untuk golongan 2C itu gaji pokoknya adalah sebesar 2.301.800.000. Nanti mungkin bisa lihat di tabel yang akan saya bagikan ini. Dan jadi ingat untuk CPNS teman-teman akan menerima 80%. Jadi dari 2.300.000 tadi 80%-nya adalah sekitar 1.800.000-an atau lebih tepatnya 1.841.440 ya. Itu untuk yang golongan 2C. Dan untuk teman-teman yang S1 ini S1 ya akan masuk ke golongan 3A ya. Ini 3A tapi masa kerjanya beda dengan tadi. Kalau tadi langsung 3 tahun, kalau untuk 3A di 0 tahun. 0 tahun ini gajinya sebesar 2.579.400 dan 80%-nya adalah 2.063.520. Jadi itu yang akan diterima oleh teman-teman untuk gaji pokoknya untuk golongan 3A. Tapi untuk S1 seperti dokter, ada apoteker itu beda lagi, mereka masuk di golongan 3B. Dan 3B di sini adalah sebesar gaji pokoknya 2.688.500. Kita kalikan 80%-nya itu 2.150.800. Ya, jadi untuk semuanya CPNS ini gajinya adalah 80% sampai nanti teman-teman menjalani latsar atau kalau zaman dulu disebut prajabatan. Jadi nanti setelah teman-teman melaksanakan latsar atau prajabatan, setelah semua administrasi selesai, baru teman-teman akan diangkat menjadi PNS 100%. Itu memakan waktu maksimal 1 tahun. Selanjutnya untuk teman-teman semuanya, selain gaji pokok tentunya ini ada tunjangan-tunjangan yang akan menyertai gaji teman-teman semuanya. Ada tunjangan melekat yaitu tunjangan keluarga seperti anak, istri, ada tunjangan beras, ada tunjangan fungsional, ada yang umum, ada yang fungsional khusus, ada tunjangan BPJS, tunjangan jabatan atau struktural, ada juga tunjangan PPH. Dan juga nanti teman-teman ada beberapa potongan atau iuran wajib ya, ada iuran wajib untuk pegawai, ada yang 1%, 8%, pajak penghasilan, ada juga potongan BPJS, iuran kecelakaan kerja, dan juga iuran kematian. Itu untuk tunjangan yang mengikutinya. Dan untuk teman-teman CPNS ini jangan khawatir ya, kemungkinan besar kan teman-teman nanti masuk di awal tahun. Mungkin ada yang sudah dari bulan Desember sudah mulai bekerja, yang dari awal tahun juga, karena di penggajian itu ada 14 gaji, ini ada gaji 13 dan juga gaji 14. Untuk gaji 13 itu apa sih? Gaji 13 itu merupakan gaji yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tahun ajaran baru. Ini biasanya sekitar bulan Juli di tahun ajaran baru anak-anak sekolah tersebut. Jadi digunakan untuk pendidikan anak sekaligus juga untuk bisa memberikan tambahan daya beli dan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Atau untuk yang utamanya adalah untuk membantu biaya pendidikan anak-anak, dan ini langsung diberikan sekitar bulan Juli setiap tahunnya. Selanjutnya gaji yang ke-14 adalah mungkin nggak asing lagi teman-teman, adalah gaji THR ya atau tunjangan hari raya. Ini diberikan nanti menjelang Idul Fitri seperti itu. Dan teman-teman semuanya nggak usah khawatir, ini pengalaman saya tahun 2019, saya baru bekerja sekitar 2 atau 3 bulan, itu dari April dan Mei itu sudah lebaran tahun lalu ya, sudah awal Juni lebaran dan Mei itu saya sudah bisa mendapatkan THR ya. Jadi teman-teman yang ini saya baru 4 bulan nih, baru 3 bulan, ini insya Allah kalau pengalaman saya pribadi tetap mendapatkan THR tersebut dan juga gaji 13. Dan untuk besarannya masih sama dengan gaji pokok tadi, yakni sebesar 80%. Itu. Jadi
Untuk PNS ini yang perlu teman-teman ketahui juga, ini agak unik. Jadi gaji itu dibayar di awal. Misalnya nanti untuk gaji Januari, jadi nanti bayarnya adalah di akhir Desember atau awal Januari, tapi biasanya di awal bulan seperti itu. Jadi nanti awal bulan Februari itu untuk membayar gaji bulan Februari. Jadi semuanya dibayarkan di awal. Dan itu mungkin tentang penggajian, dan mungkin teman-teman yang sudah menerima SK atau yang akan segera menerima SK bisa mempersiapkan beberapa dokumen tadi. Di antaranya ada SK CPNS yang dilegalisir, ada SPMT, ada buku nikah bagi yang sudah menikah, dan juga ada KP4. Ya, itu mungkin yang harus disiapkan oleh teman-teman semuanya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan sharing informasi ini. Untuk selanjutnya adalah setelah semuanya selesai dan teman-teman sudah mulai bekerja, nanti apa sih yang harus dilakukan oleh CPNS, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.